Halo Andre Yakta, pada video kali ini kita udah sampai di TBK TM6. Nah, di TBK TM6 ini kita akan latihan soal parallel simulation. Di sini ada Abdul TM6 Pak Ihsan soal. Oke, mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih teman-teman di TBK tuh nggak bahas soal-soal di LMS aja gitu? Oke, untuk teman-teman yang penasaran dengan gimana bisa mengakses jawaban-jawaban atau tutorial untuk mengerjakan latihan-latihan soal MS, teman-teman juga bisa lihat di YouTube kakak-kakak Brigadia ya, kan udah dibahas di sana. Makanya teman-teman Iqbar Adira Yakta berusaha untuk memperkaya pemahaman teman-teman karena si latihan soal LMS sudah dibahas, kami mencoba mencari alternatif latihan soal sehingga harapannya teman-teman bisa memperkaya jenis-jenis soal sehingga lebih lancar dan lebih bisa mengerjakan UTS dengan baik harapan kami. Oke, langsung aja kita mulai mengerjakan Excel ini. Ini di sheet pertama ada program kerja audit. Program kerja auditnya lakukan langkah-langkah berikut dengan menggunakan formula pada kolom yang disediakan. Berdoa dulu, pahami dan lihat seluruh file dan sheet yang diberikan sebelum dimulai. Jadi untuk mengerjakan ini ada dua Excel. Yang pertama Excel soalnya dan nanti juga ada Excel referensi data ya. Oke, langsung ke ini kita baca tujuannya dulu kali ya. Tujuannya adalah menguji kelengkapan data. Berikutnya, menguji validitas barang. Dan yang terakhir adalah menguji perhitungan. Oke, langkah-langkahnya yang pertama harus yang ke nol. Ke nol kita impor dulu si referensi barang. Referensi barang ini kita impor copy ke sini. Oke, kita create a copy, kita masukkan. Nah, jadi sini udah muncul si referensi barang. Kita ganti nama aja ya, referensi barang. Oke, kita coba mulai mengerjakan dari nomor 1 ya. Buat nomor purchase order yang berisikan hanya angka numerik saja. Kita lihat dulu di kolom purchase ordernya, di nomor purchase ordernya itu memang ada karakter teks ya, yaitu PO. Kemudian karakter numeriknya kan, angka numeriknya kan hanya ada di 3 karakter paling belakang, 001 hingga 046. Oke, gimana caranya? Caranya kita akan menggunakan rumus value. Kemudian si numerik ini ada di bagian mana ya dari nomor purchase order ini? Ya ada di paling kanan. Right. Teksnya adalah dia. Dan kita butuh berapa karakter sih dari si nomor purchase order ini? Kita butuh 3 karakter terakhir. Oke. Salah ya? Harusnya pakai oke. Lalu kita bisa tarik langsung ke belakang. Itu cara memanggil purchase order ini supaya ketahuan si angka numeriknya saja. Kita lanjut ke pengerjaan yang kedua. Adalah diminta uji apakah terdapat nomor purchase order yang hilang berdasarkan hasil dari poin 1. Oke, jadi di sini ada beberapa cara ya. Selain menggunakan cara yang default diminta oleh soal nih, kan dia soal minta formatnya lengkap atau tidak lengkap, ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membuat kolom baru. Terus di sini kita buat angka yang urut ya. 1, 2, sampai. Oke.
Terus tinggal kita cocokkan aja. Kita buat lagi. Sama kayak ini. Nah, terus kita samakan jika ini sama dengan ini. Dan kita kelengkapan data. Nah, apakah ada hilang apa enggak gitu kan ya? Itu bisa kita tarik ke bawah. Kita kan kelihatan ada nggak sih yang false? Oh, ternyata ada. Kita lihat apa sebabnya. Oke, ternyata di sini tag-nya dia nomor 40. Tapi di sini urutannya udah 41. Berarti bisa jadi si nomor 40 ini ada dua kan? Kita cek ya. Nah, ternyata si 40 ini memang double. Jadi salah karena di sini harusnya dia 41 biar berbarengan dengan urutan di sebelah. Itu cara pertama menguji kelengkapan si urutan kode nomor putus order. Cara berikutnya adalah dengan ini, uji nomor PO seperti ini. Kita buat rumusnya. Jika logical testnya adalah jika ini dikurangin ini sama dengan 1. Karena kalau nomor urut angka di bawahnya dikurangin dengan angka di atasnya harus sama dengan 1. Maka dia adalah lengkap. Tapi jika salah, kita coba pakai lihat. Lihat lengkap ya. Lengkap. Oke, kita coba cari. Kita lihat ya apakah ada yang tidak lengkap. Oh, ternyata ada yang tidak lengkap. Kita lihat. Oh, kalau pakai cara ini yang kedetek 2 yang nggak lengkap karena si 40 tadi double ya. Jadi 40 dikurangin 40 itu 0, tidak sama dengan 1, dan si 42 ketika dikurangin dengan 40 hasilnya 2 bukan 1. Makanya dia kedetek tidak lengkapnya ada 2, sedangkan kalau pakai cara yang pertama tadi yang kedetek false hanya 1. Oke, itu ada alternatif 2 cara. Ada cara lain, yaitu kita sebenarnya harus menguji dulu sebelum kita melakukan uji true enggaknya, lengkap enggaknya. Kita harus menguji dulu sebenarnya apakah data-data ini tadi ada yang terduplikasi atau tidak. Gitu. Kita buat uji gitu ya. Caranya adalah kita pakai rumus conif. Range-nya adalah si nomor purchase order. Kriterianya adalah si purchase order yang ini. Jadi kalau di conif harusnya dia cuma 1. Kriteria ini dalam range ini harusnya cuma 1. Itu menandakan dia tidak ada duplikasinya. Oke, 1. Nah, bawah. Apakah ada yang bukan 1? Oh, ada. Ya, 2. Si 40. Bentar kan, si 40 ada. Jadi seperti itu. Ada beberapa alternatif cara. Sekali lagi memang teknik audit perbuatan komputer ini agaknya adalah ilmu yang sangat dinamis. Bukan hanya satu cara untuk menemukan jawaban tertentu, sehingga sekali lagi disclaimer buat teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan ini, bukan berarti ini adalah cara yang paling benar. Video ini bukan adalah video yang paling benar, dan teman-teman juga dipersilahkan banget sharing, siapa tahu ada cara yang lebih cepat dan juga tepat untuk mengerjakan latihan-latihan soal ini. Oke, demikian untuk soal yang kedua. Oke, kita sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Buat kolom untuk memunculkan nama barang. Sebentar, ya. Kolom berwarna biru harus diisi agar dapat melaksanakan langkah-langkah lainnya. Kolom ini itu apa ya? Harga per unit. Oke, kita lihat di referensi barang ada kan? Oh, ada. Jadi kita panggil dulu ya si kolom biru. Kita panggil pakai VLOOKUP.
maka lookup value-nya adalah kita pakai berdasarkan kode barang aja ya. Terus table array-nya ada di sini. Barang. Dia ada di kolom ketiga ya. False. Oke. Oh, udah ada yang kritik ya. Oh, tabelnya belum dikunci. Nice. Kita atur sedikit nih. Biar agak enak dipandang. Nah, seperti ini udah terpanggil ya. Harga per unit. Oke, karena si langkah yang sudah terlaksanakan, ya teman si kolom warna biru. Tadi dia minta adalah memanggil nama barang ini. Memunculkan nama barang. Oke, nama barang ini juga harusnya ada di referensi barang. Kalian nama barangnya, kita panggil aja. Oke, ini juga tips and trick buat teman-teman. Ketika kayak tadi ya, ketika kita memasukkan rumus VLOOKUP, terus untuk tabel array-nya kita terus dengan melakukan cara seperti ini. Ya kalau tabelnya kecil nggak apa-apa ya. Kalau tabelnya agak besar juga, mungkin akan relatif lebih sulit. Makanya bisa kita buat dengan si tabel ini kita kasih nama gitu. Kita kasih misalkan referensi barang, kita RB aja. Gitu ya. Sehingga ketika kita nanti perlu memanggil di rumus VLOOKUP lagi, sama dengan lookup value-nya tadi kita berdasarkan barang. Terus tabel array-nya kita bisa langsung ambil di R. Oke. Tadi dia ada di tabel kedua. Barang. Terus kita pakai begini teman-teman, yang udah kepanggil. Jadi kita bisa menghemat ya sepersekian detik lah ya, untuk tidak lagi memblok tabelnya, udah kita namain emang si tabel array tadi. Begitu untuk memanggil si nama barang. Di sini ada yang tidak kedeteksi, berarti oh ya kita coba langsung cek di sini ya. LGS02. Kita lihat di referensi barang, memang seperti ini nggak ada sih LGS02. Jadi makanya dia nggak ke deteksi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya nomor 4, dia minta uji apakah terdapat kode barang yang tidak ada pada referensi barang. Kita akan pakai rumus IFNA. Value-nya adalah ini. Dan jika value-nya IFNA, maka dia tidak sesuai. Maksudnya ketika muncul IFNA itu kayak seperti ini. Nah, kalau muncul NA, nih, NA ini, jadi ketika NA-nya muncul, tulisannya akan tidak sesuai. Nah, ketika muncul NA, dia di sini akan tidak sesuai, tidak sama dengan yang ada di nama barangnya, berdasarkan kode barang ini. Lihat lagi, apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Seperti itu, penggunaan fungsi if. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Hitung total pembelian versi auditor. Total pembelian versi auditor. Oke. Nah, di sini udah itu sama rumusnya ya. Total pembelian kan sama dengan harga per unit dikali kuantitas ya. Oke, rumusnya jadi harga per unit dikali kuantitas. Terus nomor 6 harusnya diuji sih ya. Nomor 6 adalah uji apakah total pembelian versi auditi sudah sama dengan versi auditor. Nah, ini
Teman-teman, ketika di soal dia minta sesuai tidak sesuai, maka kita perlu pakai rumus if. Karena kalau kita pakai cara yang selama ini kita pakai di video tuber ya, kan caranya membuat sama dengan antara ini dan ini. Jika ini sama dengan ini, maka benar dikatakan true. Nah, ketika soal minta sesuai atau tidak sesuai format jawabannya, maka kita perlu membuat rumus if. Jika ini sama dengan ini, maka ya jawabannya harus sesuai. Jika tidak, maka tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bergantung permintaan soal sih. Tapi yang lebih mudah harusnya ketika hanya tidak apa-apa dijawab dengan true and false. Oke, kita lihat di kemudian apakah ada yang salah ya. Oke, masih ada yang tidak sesuai dan ada yang NA. Yang NA kayaknya tadi memang benar karena dia tidak terdeteksi oleh yang tidak sesuai karena perhitungannya memang tidak sama. Oke, di sini itu 41 sekian, di sini hanya 40. Di sini 40 sekian. Di sini kita hitungannya jadi 49. Oke, begitulah pengerjaan soalnya. Selanjutnya kita diminta mengisi kesimpulan ini. Kita lihat hasil pengujian kelengkapan data PO yang diberikan. Berdasarkan hasil pengujian, data yang diberikan oleh auditi dinyatakan tidak lengkap ya teman-teman. Karena tadi ada yang double strike through ya. Lengkap. Dan apabila tidak lengkap, terdapat pada nomor order berikut. Oke, seperti kita uji lagi ya. Dia terdapat di nomor 41 ya harusnya tidak ada. 40-nya double, ya yang nggak ada adalah nomor PO 41. Oke. Berikutnya adalah hasil pengujian validasi referensi barang yang dibeli. Berdasarkan hasil pengujian, barang yang dibeli dan referensi dinyatakan ada yang tidak sesuai. Yang NA itu tidak sesuai. Oke. Apabila tidak sesuai terjadi pada purchase order sebagai berikut. Ya, kode barang apa yang nggak ada? Gitu kan. Kode barang yang nggak ada adalah sama dengan ya, adalah si ini dan hanya dua ya, dan si nomor purchase ordernya adalah dan jika ini nomor purchase ordernya tidak itu untuk menjawab membuat kesimpulan poin 4. Poin 6, hasil pengujian nilai pembelian. Berdasarkan kesimpulan dari poin 2, auditor mengabaikan data yang belum tersedia dan menggunakan data yang dimiliki saat ini. Berdasarkan kesimpulan poin 4, auditor untuk sementara berasumsi bahwa barang yang tidak terdapat pada referensi dikeluarkan. Ya, tidak dari itu dikeluarkan dari perhitungan. Berdasarkan asumsi dan perhitungan yang telah dibuat, diambil kesimpulan sebagai berikut. Kayaknya versi audit dulu lebih mudah ya, karena kan tinggal sum menambahkan hitung-hitungan di sini. Oke, versi auditi adalah sekian. Nah, untuk total pembelian versi auditor, kita perlu pakai rumus sum if. Kenapa pakai rumus sum if? Tidak sama aja, karena ada kriteria tertentu di perhitungannya, yaitu kriteria ada yang dikeluarkan dari perhitungan. Sum range-nya jadi pembelian, ya, di kolom total perhitungan versi auditor.
dihitung gitu maksudnya. Oke, sekian. Nah, terdapatlah selisih senilai sekian. 128.160.000. Sehingga terdapat kelebihan ya, CLDT menghitungnya kan kelebihan. Pada nilai pembelian tahun berjalan sebesar Oke, itu saja untuk video kali ini. Teman-teman bisa lanjut nonton video berikutnya di bawah ini karena akan ada latihan soal-soal lagi dari kawan. Berikutnya yang aku sampaikan adalah selamat dan semangat menempuh UTS. Dan sebentar lagi nih teman-teman. Dan aku ngomongin lagi nih, kalau teman-teman pengen melihat video pembahasan soal LMS itu banyak tuh, ada beberapa video yang bisa teman-teman lihat di YouTube-nya kakak-kakak Brigadia. Silakan dilihat langsung ya ke channelnya Brigadia. Itu kemudian adalah sekali lagi ini bukan cara paling benar. Jadi bisa dijadikan pedoman, tapi bukan yang paling benar ya. Ketika teman-teman punya cara yang lebih benar, lebih cepat, yang penting lebih cepat sih, lebih cepat, bisa kita diskusikan dan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.